kalau sudah ada wudhu tayamumnya batal. Bagaimana kemudian tadi Kiai Marzuki menggambarkan nasionalisme dari Mbah Wahab Hasbullah, menceritakan bagaimana Rasulullah mencintai Makkah sampai kemudian ketika Kanjeng Nabi hijrah ke Madinah, dia mengangkat tangannya kemudian berdoa, Allahumma habib ilainal Madinah kahubinah ila Makkah o asyad. Begitu luar biasa. Saya bilang sama Gus Edo, mbok jangan saya. Beliau bilang, Gus, ini bukan permintaan tapi dawuh. Kalau dawuh jatuhnya fil amr. Kalau fil amr berarti perintah. Nah, kalau perintah saya nggak bisa kemudian menolak. Niat saya apa, Bapak Ibu yang saya muliakan? Niat saya hanya tabarukan ngalap berkah. Saya ingat betul, saya tersinggung dengan sangat keras ketika ada Ustadz Wahabi mengatakan ngalap berkah kepada kiai itu tidak ada dasarnya. Saat itu yang menjadikan saya tersinggung apa? Video klip yang diputar kebetulan Syekhina wa murabbi ruhina Mbah Maimun Zubair, ketika beliau meninggalkan kursinya, air putih yang beliau tinggalkan diperebutkan para santri, dan dia mengatakan ini nggak ada dasarnya, ini nggak ada dalilnya. Apakah kemudian dia buta ketika seorang Imam Malik bermimpi ketemu dengan Rasulullah, yang di dalam mimpinya Rasulullah mengatakan kepada Imam Malik, wahai Imam Malik, baligh salami ila Syafi'i, sampaikan salamku kepada muridmu Syafi'i. Begitu terkejut Imam Malik, Rasulullah mengirimkan salam kepada Imam Syafi'i. Akhirnya Imam Malik mengutus santri seniornya untuk sowan kepada Syafi'i, wahai guru Syafi'i, ada pesan dari guru kita Imam Malik bahwa semalam beliau bermimpi ketemu dengan Rasulullah dan beliau menitipkan salam kepada engkau. Begitu bahagianya Imam Syafi'i, sampai kemudian Imam Syafi'i mencari oleh-oleh yang akan dia berikan kepada santri ini, karena dia ingat betul wa idza huyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsana minha aurduha. Ternyata yang paling bagus yang dimiliki oleh Imam Syafi'i hanya jubah yang dia pakai. Jubah dicopot kemudian diberikan kepada santri ini. Santri pulang dengan begitu senang karena mendapatkan tahadus bin nikmah dari seorang Imam Syafi'i. Begitu sampai pondok ditanya sama Imam Malik, nak, kenapa kamu tertawa sendiri? Apa yang kamu dapatkan dari Imam Syafi'i? Pak Kiai, saya dikasih oleh-oleh jubahnya Imam Syafi'i. Apa kata Imam Malik? Boleh nggak saya pinjam jubahnya? Akan saya cuci jubahnya Imam Syafi'i, kemudian air bekas cucian Imam Syafi'i akan saya minum, kata Imam Malik. Dan ternyata benar, jubahnya Imam Syafi'i dicuci, kemudian air bekas cuciannya diminum oleh Imam Malik. Kemudian sang santri bertanya, itu kan santrinya panjenengan Kiai. Apa jawaban Imam Malik? Ini bukan manusia main-main loh, sampai Rasulullah nitip salam sama dia. Apakah fakta ini tidak menjawab bahwa ada keberkahan dari orang-orang soleh? Bagaimana kemudian Imam Malik guru begitu menghargai Imam Syafi'i? Satu saat ketika Imam Syafi'i memberikan pengajian di Masjid Nabawi, dengan mengendap-endap dia datang karena khawatir ketika datang dengan terang-terangan akan membuyarkan fokusnya Imam Syafi'i. Saat dia mendengarkan kajian dari Imam Syafi'i, Imam Malik menulis di dinding Masjid Nabawi dengan kalimat, man aroda ilmun nafis fa'alaihi bi Muhammad bin Idris. Barang siapa yang menghendaki ilmu-ilmu yang penting, hendaknya dia ngaji dengan Imam Syafi'i, Muhammad bin Idris. Begitu selesai beliau pergi, Imam Syafi'i datang melihat khat kiainya, beliau tidak lupa. Akhirnya menuliskan satu kalimat di bawah khatnya Imam Malik, wa kaifa yakunu dzalik wa ana tilmidu Malik. Bagaimana saya bisa menjadi seperti ini sementara saya ini adalah muridnya Imam Malik? Ada keberkahan di antara guru dan murid. Kenapa orang-orang Wahabi menolak fakta ini? Maka Bunyai, Pak Kiai, saya sowan dalam rangka tabarukan. Maka saya selalu mengatakan, bila teman membuatmu kecewa, bila pasangan membuatmu terluka, dan bila corona membuatmu menderita, yakinlah Gus Miftah sowan dengan membawa cinta. Cinta saya kepada santri tambak beras seperti air kencing di dalam kolam renang. Maksudnya apa? Wujudnya tidak nampak tapi hangatnya bisa dirasakan. Kenapa saya mencintai orang-orang soleh seperti Mbah Wahab? Imam Syafi'i mengatakan, uhibbus solihina walastu minhum la'alli an anala bihimus syafa'ah wa akrahu man tijaratuhul ma'asi walau kunna sawa'an fil bid'ah. Aku mencintai orang soleh walaupun saya bukan merupakan bagian dari orang soleh. Tujuannya apa?
la'alli an anala bihi musyafaah, supaya saya mendapatkan pertolongan kebaikan dari orang-orang soleh. Makanya Bu Gubernur, saat dulu saya masih mahasiswa, saya sering belusuan ke Doli. Yang saya sebenarnya usul waktu itu dengan Pak Wali, Wakil Wali Kota, saya bilang, Mbok Doli namanya diganti nopo Gus? Alfa Doli, biar lebih keren dikit lah. Yang dulu saya itu masih mahasiswa Kiai, saya udah belusuan ke Doli, karena saya masuk ke lokalisasi Nyuwun Sewu sejak tahun 2000, saat umur saya masih 19-20 tahun. Waktu itu kemudian ini saya sampaikan kepada mereka, kenapa kamu harus ngaji? Kadang-kadang saya berikan kisah terhadap ulama-ulama yang harus kamu mengerti. Alasannya ini, uhibbus solihina walastu minhum. Kita mencintai orang soleh, walaupun kita bukan merupakan bagian dari orang soleh. Tujuannya apa? La'ali an anala bihi musyafaah, saya pengen mendapatkan syafaat dari Mbah Wahab. Apalagi jelas yang nasabnya bagus. Walaupun kemarin saya dihajar sedemikian rupa gara-gara saya ceramah di gereja, diasar miftah nasabnya orang jelas. Saya mikir Pak Kiai, ternyata persoalannya bukan masalah nasab, tapi masalah nasib. Karena nasab tidak berbanding lurus dengan nasib, apalagi dengan nisab. Persoalannya bukan di masalah pendapat, tapi masalah pendapatan. Jadi aja, saya dari dulu bilang, a'rifu angsabakum tasilu arhamakum. Pentingnya nasab hanya itu. Karena menurut saya lucu ketika kita menggambarkan mbah-mbah kita luar biasa, sementara kita hari ini bukan siapa-siapa. Harusnya malu ketika kita membaca manaqib mbah-mbah kita yang begitu luar biasa, sementara posisi kita hari ini tidak bisa apa-apa. Makanya kemudian Imam Al-Ghazali mengatakan, sarafun nasab min salasi jihadin. Kedudukan nasab itu minimal ada 3 sisi menurut Imam Ghazali. Idaha yang pertama, al-intiha ila sajarati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fala yu'adilahu syai'un. Yang pertama adalah nasab yang langsung terhubung dengan Rasulullah. Ini nggak ada lawan kata Imam Ghazali. Tapi perlu diingat, kok lama-lama saya mikir begini ya, saya diundang sama MNC Group untuk berbicara waktu itu bagaimana kita bersikap kepada para habaib. Orang mengatakan orang NU tidak menghormati habaib. Kamu salah. Orang Indonesia belum kenal habaib. Habaib datang ke Indonesia, yang ngopeni itu orang NU. Orang NU. Jadi kalau you mengatakan orang NU, orang NU tidak mencintai habaib, dan kamu mengajarkan kiai-kiai NU untuk mencintai habaib, itu sama halnya Anda ngajari bebek berenang. Bebek berenang. Maka bagaimana Gus sifat kita kepada para habaib? Waktu itu saya bilang, saya sampaikan, tolong bedakan antara sosok dan perilakunya. Sosoknya wajib kita hormati, Ahlu Baitul Mustafa tuhuri, mereka tuhur, tetapi perilakunya tidak harus dihormati, tidak harus diikuti. Maka kemudian dalam kitab taklim kita mengenal istilah al-hurmatu khairum minat ta'ah. Hormat itu harus lebih didahulukan dibandingkan taat. Kalau memang perilakunya tidak sesuai, kenapa harus kita ikuti? Saya dibilang katanya su'ul adab. Dari mana saya su'ul adab? Contoh begini, al-hurmatu khairum minat ta'ah. Ketika Pak Kiai Marzuki sholat subuh sama saya, Miftah kamu ngimami sholat, saya bilang sama beliau, mboten Pak Kiai. Begitu saya jawab mboten, konteksnya saya tidak taat sama beliau, tetapi ketidaktaatan saya karena hormat sama beliau. Ibu-ibu di pagi hari masak, suaminya lagi macul, Pak sarapannya pun mateng, ayo sarapan. Suaminya bilang, pun ibu rien, jenengan rien nih. Kalau Anda memahami kalimat ini, al-hurmatu khairum minat ta'ah, harusnya apa? Boten kulon nunggu abah. Orang kok, pun bu jenengan rien, oke, iki wong wedok ceniningan namanya itu. Saya itu kalau ngomong soal keluarga seneng guys, karena besok saya tanggal 24 Juli itu ular-ular manten anaknya Pak Ketua MPR, yang kebetulan saksinya Pak Jokowi. Nah, Pak Jokowi itu lucu, diundang untuk saksi nikah di pernikahan anaknya Pak Bamsud. Beliau bilang, ya sudah saya datang, tapi yang nasihat pernikahan Gus Miftah saja ya. Karena saya bilang, Bu, suami yang baik itu banyak mendengarkan pendapat dari istrinya, dan istri yang baik banyak mendapatkan pendapatan dari suaminya.
Nanti santri-santri di belakang tuh seneng banget itu. Makanya santri-santri kalau seneng sama cewek pilihannya satu di antara dua, halalkan atau tinggalkan. Oh, menaklukkan santri putri tidak dengan I love you, tapi dengan kobil tuh. Nah, makanya santri itu kalau ketemu cewek kamu bilang, non mati ketemu bak saja dibaca iklab, masa aku ketemu kamu tidak ijab lah, gitu seharusnya. Jadi perilakunya tidak harus kita ikuti. Kalau memang kemudian perilakunya tidak sesuai, ya jangan kita ikuti. Dalam beribadah contoh lah, kita banyak menggunakan pendapatnya Syafi'i. Begitu kita tidak menggunakan pendapatnya Imam Malik, bukan berarti kita membenci Imam Malik kan? Bukan berarti kita membenci pendapatnya Imam Hanafi, walaupun kita menggunakan pendapatnya Imam Syafi'i. Loh, tapi kan sekarang lagi ngetren Gus, ada kriminalisasi ulama. Kriminalisasi dari mana? Siapapun itu sosoknya, ketika perilakunya melanggar kriminalitas, maka kemudian dia harus mendapatkan proses hukum. Entah itu habib, kiai, pejabat, semuanya sama. Sosoknya nggak pandang bulu. Kalau kemudian melanggar, ya harus ada proses hukum. Lah, kalau proses hukum kepada orang yang kriminal itu bukan kriminalisasi, tapi proses hukum kepada ulama yang kriminal. Kalau kata Kiai Marzuki, kriminalisasi ulama itu ngundang kiai pulang tidak diamplopi. Lah itu kriminalisasi. Kata Pak Polisi melanggar KUHP pasal 378, penipuan. Kok gampangnya kita mengatakan kriminalisasi ulama? Maka kawan-kawan santri saya pikir tetap hormati siapapun habaib itu. Tapi soal perilakunya, apakah harus kita taati atau enggak, kita lihat seperti apa perilakunya. Maka yang pertama adalah al-intiha ila sajdat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fala yu'adilahu syai'un. Kemudian yang kedua, ini yang kemudian saya jadikan dasar untuk soal malam hari ini. Al-intima ilal ulama fa innahum warasatul anbiya. Shalawatullah wa salamuhu alaihim ajma'in. Wa bihim rabatallahu ta'ala khifdul millatil Muhammadiyah. Kemudian yang kedua adalah nasab yang terhubung kepada orang-orang soleh. Inilah yang kemudian saya jadikan dasar untuk menjadikan saya tabarukan malam hari ini, Bu. Saya hanya berharap termasuk orang-orang yang mencintai orang soleh. Kalau kemudian saya selalu mengatakan begini, kita tidak bisa memilih kita dilahirkan oleh siapa, tetapi kita bisa memilih melahirkan generasi seperti apa. Saya tidak bisa memilih lahir dari orang tua saya. Termasuk soal istri, saya tidak bisa memilih bahwa istri saya itu pilihan saya. Enggak, itu pilihan Allah. Kalau saya disuruh milih, ya milih Luna Maya. Kayak Bu Gubernur Luna Maya, lanjut usia namun masih mempesona. Lah, saya itu sebenarnya dari dulu, Bu Nyai, saya itu paling repot kalau ditanya soal nasab. Sampai kemudian guru saya Habib Lutfi, beliau malam tahun baru di tahun 2019 manggil saya, nak kamu sini, ternyata nasab kamu itu sama dengan Mamah Salmah, kenapa kamu nggak pernah bilang? Mana mungkin saya berani, bah. Jadi kebetulan saya tadi matur sama Pak Kiai Marzuki, nasab saya itu kebetulan, entah kebetulan atau karena memang seperti itu, sama dengan nasabnya Mamah Salmah. Mamah Salmah itu istrinya Habib Lutfi, sama-sama keturunan ke-9 dari Mbah Muhammad Besari Ponorogo, yang mempunyai bapak makamnya di Caruban namanya Kiai Anom Besari. Kiai Anom Besari punya bapak makamnya di Kediri Abdullah Mursad Tukum, yang punya bapak namanya Raden Demang, punya bapak namanya Pangeran Demang, punya bapak namanya Ratu Jekulo, punya bapak namanya Brawijaya Limo. Brawijaya Limo. Pripun Bu Nyai? Lah, kula yakin kok gerombolan sing apik iki bakal ketemu melih. Mila wong apik nyamane nggih ketemu kali wong apik. Wong sing ora apik ketemu wong apik nggih mboten nyaman. Contoh nggih, kula nyuwun sewu banget nih. Saya ngaji di lokalisasi di Jogja niku, Bu Gubernur. Kalau saya belum selesai ngaji,
Kok mereka datang, lihat saya dari jauh itu malu. Waduh, ono Gus Miftah. Orang kok bangga, Gus, aku neng kene, pasti malu. Kemarin lucu lagi, saya diwawancarai sama BBC London. Coba Anda ceritakan sama saya, ada nggak sih sebenarnya manfaat yang mereka dapatkan dari pengajian itu? Oh, bagaimana nggak ada? Coba mbak-mbak silakan angkat tangan. Dia cerita, ngapunten saya mau cerita. Satu saat saya terima tamu, transaksi deal, saya masuk kamar. Begitu masuk kamar saya dengar adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya bilang sama tamunya, Om pending dulu ya, sedang adzan subuh. Loh, kenapa harus pending? Nggak enak Om, saya jamaahnya Gus Miftah. Selesai adzan, ganti tamunya bilang, Mbak, nggak usah diteruskan, tak bayar, nggak usah lanjut. Kenapa? Saya juga jamaahnya Gus Miftah gitu. Coba sampai ngoten niku Kiai Hasyim. Jadi saya itu dibully dulu, didoli macam-macam, sampai didoli itu Bu Gubernur saya mendapat julukan presiden para pendosa. Sampai saya mendapati seorang mantan germo nyuwun sewu dengan badan yang besar, perutnya ditato. Begitu saya buka, tato beduk Pak Kiai. Kenapa kamu tato beduk? Saya cinta dengan NU katanya. Preman loh nih. Preman. Makanya kalau kemudian hari ini orang merasa kontroversi dengan apa yang saya lakukan, ya monggo-monggo mawon lah, mun biasanya. Tapi yang jelas kemudian bahwa ada kebaikan-kebaikan yang kemudian bisa kita ambil. Dan saat itu saya sudah mendapatkan restu dari Habib Lutfi. Nah, terus no. Sampai ketika saya disidang di Jakarta, kamu memalukan, menjual agama untuk kepentingan duniawi kamu. Dakwah di lokalisasi di klub malam, live di TV. Saya bilang, nyuwun sewu Kiai, kalau yang saya lakukan ini memalukan, lebih memalukan mana ketika kita melihat kemaksiatan tanpa memberikan solusi apapun kepada mereka. Kita sering menjadi hakim dan jaksa bagi kesalahan orang lain, tapi menjadi pengacara bagi kesalahan kita sendiri. Padahal Allah memerintahkan, menciptakan manusia untuk saling mengenal dan menasihati, bukan untuk saling menilai dan menghakimi. Makanya kalau saya ditanya, Bu, jane tugas mending kono ki apa to, Gus? Copet. Cuman bedanya saya dengan copet terminal itu satu, Kiai. Kalau copet terminal itu goblok, yang dicopet dompetnya, ketahuan dipukuli kepalanya. Gus Miftah yang dicopet apanya? Hatinya. Kalau hatinya sudah tercopet, jangankan dompet, yang lainnya pun pasti akan diberikannya. Wow. Santri kae rungokno santri kae. Godane Pak Kiai Hasyim, ya Allah, saya keluar dari lokalisasi, mereka sedang mandi pakai anduk, jalan, saya jalan, monggo Gus mampir, ya Allah, gitu kan. Dengan alasan itulah saya tidak pernah mengajak Kiai Marzuki, karena saya khawatir kalau beliau masuk nggak mau keluar lagi. Kalau kemudian orang mengatakan halah ilmu mungkin apa-apaan, iya, saya dari awal mengatakan saya bukan orang alim, tapi saya punya prinsip qalilum minal yakin khairum min katsiran minal ilmi wal amal. Saya punya yang sedikit tapi yakin, itu menurut saya lebih bagus. Maka disitulah kemudian saya merasa menjadi santrinya Mbah Wahab, walaupun saya nggak bisa ketemu beliau, karena saya teringat ana abdun man alamani walau harfan wahidan. Saya adalah budak bagi siapapun yang mengajarkan saya walaupun cuma satu huruf. Artinya apa? Begitu banyak saya membaca literasi tentang Pak Kiai Wahab. Artinya apa? Saya berhak dong mengaku santrinya beliau. Ya. Karena abdun man alamani walau harfan wahidan. Maka perkenankan Bapak Ibu sebagai refleksi, minimal pemahaman untuk adik-adik saya santri di luar sana yang mereka galau karena tidak bisa melihat saya secara langsung. Tenang santri, kamu jangan pacaran, karena akan datang satu saat kamu akan dipertemukan dengan orang yang tepat, yang kedatangannya untuk menetap bukan karena nafsu sesaat. Yang pertama, saya tadi mengkorek-korek salah satu sejarahnya Mbah Wahab melalui Gus Fikri Jember, karena kebetulan saya berhubungan baik dengan beliau. Gus, nopo leres Mbah Yai Wahab niku sugih. Beliau menceritakan dengan sangat detail, leres Gus.
Bahkan kalau kemudian lihat kekayaannya Mbah Wahab itu, tanahnya terbentang antara Jombang sampai Surabaya. Gus Miftah tahu nggak kalau Gus Miftah hari ini naik motor besar, naik Harley, dulu Mbah Wahab sudah naik Harley. Wah, berarti saya itibak. Sama-sama naik Harley. Tapi luar biasanya apa? Harta yang kemudian beliau miliki dihabiskan untuk Jamiah Nahdlatul Ulama. Ini baru keren. Makanya kalau orang ini bilang begini sama saya, ayo Gus, ngurip-ngurip NU. Apa kowe iki ra salah? Kowe iki sapa kok ngurip-ngurip NU? Sing ana kowe golek urip saka NU. Makanya saya kok agak riskan, nggak enak dengar kalau orang bilang aku pengen ngurip-ngurip NU. Kalau kamu pengen ngurip-ngurip NU, kaya Mbah Wahab, hartanya untuk Nahdlatul Ulama habis. Yang barangkali ahli warisnya nggak terima apapun dari Mbah Wahab. Mata punya mujidah nggih. Coba. Saya kemudian teringat dalam kitab Wasiatul Mustafa hadis nomor 24. Inna auliya Allah lam yanalu sa'ata rahmatillah wa ridwani bikasratil ibadah walakin yanaluha bisakhawatin nafsi wal istihanah bidunya. Sesungguhnya wali-walinya Allah, mereka mendapatkan derajat yang tinggi, mendapat ridhonya Allah, mendapat keluasaannya bukan karena banyaknya ibadah, tetapi karena banyaknya sedekah dan tidak bergantung kepada dunia. Niki sing angel. Maka kalau kemudian kita mengatakan aku pengen ngurip-ngurip NU ki wis urip ra sama urip-uripi, sing ana kowe golek urip saka NU. Buktinya apa? Kula niku tersinggung ya. Coba begini ya. Lah ada santri bikin kopiah, Bu. Ada tulisan Nahdlatul Ulama, kula mboten tersinggung. Kula ikhlas. Wis apa-apa mok dol lah. Sekarang nomor-nomor didol. Pakai baju ada Nahdlatul Ulamanya, kula ikhlas. Pakai kaos ada Nahdlatul Ulamanya, kula ikhlas. Pakai peci topi ada Nahdlatul Ulama, kula ikhlas. Tapi kula mboten ikhlas lah ana sarung diwenehi cap Nahdlatul Ulama. Ini kula ngenyek banget Kiai. Mlebu toilet nyuwun sewu nguyuh ning WC bokonge ditonton karo Nahdlatul Ulama. Mila santri sing nganggo kopiah Nahdlatul Ulama tak dongake mlebu surga. Kopiahe. Yang bisa kita lakukan hari ini napa? Enggak usah ngomong kamu ngurip-nguripi NU. Banyak hari ini orang yang dihidupi oleh NU. Enggak usah ngomong gedeke NU. NU sudah besar. Yang perlu kita lakukan apa? Khidmah terhadap Nahdlatul Ulama tinggalannya Mbah Wahab. Salah satu contoh khidmah begini Kiai, kita itu nggak sadar begitu banyak yang tadi saya tempat diskusi sama Pak Kiai Marzuki, begitu banyak amaliyah NU yang dicuri tapi kita nggak sadar. Padahal apa? Dalil yang sering kita pakai al-muhafadzatu al-qadimi sholeh wal aqdu bil jadidil aslah. Bahkan kalau Pak Kiai Said Akil bukan lagi bil jadid, bil ajdadil aslah. Tahun 90-an Pak Kiai Said ngendikan itu. Bil ajdad yang lebih baru lagi. Contoh, kita harus mempertahankan yang kodim dan soleh, jangan sampai hilang. Ngeten Kiai, sak ngerti kula tinggalane mbah-mbah biyen ngaji teng masjid niku namine madrasah diniyah, Madin. Hari ini masjid-masjidnya orang NU sudah kehilangan madrasah diniyah, diganti karo TPA, diganti oleh TPQ yang itu merupakan produk dari orang-orang PKS musuhnya Pak Kiai Marzuki. Saya NU, amaliyah hilang lali. Madrasah diniyah itu tinggalan mbah-mbah kita dulu itu kodim dan soleh. Kenapa hari ini hilang kita nggak tahu? Diganti dengan TPQ, diganti dengan TPA. Makanya saya sampaikan kepada semuanya, nyuwun sewu, kalau saya boleh usul, pertahankan istilah madrasah diniyah karena itu kodim dan soleh. Nomor loro, malih nih. Enten amalan Kiai, nyuwun sewu, bukan amalan. Buku ngaji, kitab ngaji yang kita pakai tinggal di mbah-mbah ini apa Bu Khofifah? Turutan. Metode ngajinya namanya Al-Baghdadiyah. Hari ini hilang. Diganti oleh apa? Iqra. Produknya kawan-kawan kita Muhammadiyah, Kiai As'ad Humam. Kita nggak sadar. Wong-wong NU bangga menggunakan Iqra. Kelangan turutan. Bukan salahnya Iqra, tapi bodohnya kita. Kelangan turutan tapi nggak kroso. Saya fanatik dengan turutan. Kenapa Kiai? Karena turutan mengajarkan kepada kita untuk makhorijul huruf yang benar. Kalau kata Bu Khofifah, pitch controlnya yang benar.
Bagaimana kita diajarkan membaca huruf hijaiyah dari alif sampai iya, kulo setahun Kiai, sampai mimiknya, sampai gesturnya dilihat oleh abah saya, alif, ba, ta. Itu dulu metodenya namanya al-Baghdadiyah. Begitu sudah bisa baru dieja, alif fathah a, alif kasroh i, alif domah u, a i u, ta fathah taha domahu, kaf domaku, tahuku. Zaman dulu ngaji belum ada listrik, adanya lampu senter petromak. Begitu minyaknya habis, kiainya kirim surat ke wali santri, le suratnya kan bapakmu. Dibuka bapaknya suratnya sini nopo, ba fatkah ba, ya fatkah ya, ro fatkah ro, bayaro. Begitu dibuka bapaknya nggak punya uang karena musim pandemi, musim paceklik, bales. Bapak orang kuat bayar le, tolong suratnya diatur ke Pak Kiai. Begitu dibuka Pak Kiai suratnya sini nopo, sod fatkah so, ba fatkah ba, ro fatkah ro, so baro. Kiai ini mantan preman rambut digondrong, bapakmu kurang ngajar kon bayar malah Pak Kiai kon sabarnya suratnya kon bapakmu. Dibuka bapaknya suratnya sini nopo, mim fatkah ma, ta fatkah ta, mim domamu. Begitu indah, hilang bu saniki. Ini tugas kita loh Pak Kiai, jangan sampai hilang. Lebih celaka lagi nopo, ziarah kubur ini kula amalane wong NU. Kuntu nahaituk man ziaratul kubur fazuruha, saat ini pun diganti gara-gara era milenial 5.0. nopo bahasanya bukan lagi ziarah kubur, wisata religi. Please deh, sowan Mbah Wahab, sowan Mbah Hasim, judulnya wisata religi. Hilang Pak NU ini. Tetap pertahankan ziarah kubur. Ono meleh sing kula juwengkel niku, tahlilan diganti pembacaan kalimat thayyibah. Please deh, kalau tahlil itu pasti kalimat thayyibah, kalau kalimat thayyibah belum tentu tahlil. Kalau saya pembacaan kalimat thayyibah akan disampaikan oleh Gus Miftah, saya naik panggung Pancasila, satu ketuhanan yang Maha Esa. Kenapa? Karena Pancasila itu juga kalimat thayyibah. Bahkan kalau anak-anak pramuka, dasa dharma pramuka itu juga kalimat thayyibah. Nah, kita lupa Pak. Saya dulu taunya apa? Ketika bu saya kuliah nggak bisa membayar, akhirnya saya tinggal di masjidnya orang Muhammadiyah Pak Kiai Hasim 4 tahun setengah. Mereka akhirnya menggunakan bahasa itu dan orang NU ikut-ikutan Kiai, pembahasaan kalimat thayyibah. Ya Allah, kula niku mbiyen belajar toleransi manggon teng masjidnya Muhammadiyah itu 4 tahun. Waktu itu saya mendapat julukan James Bond, jaga masjid dan kebon. Tetap saya tahlil, tetap saya kunut sak piturute, sewenene kalih takmir kula ora urusan. Masalahnya kula manggon teng masjidnya Muhammadiyah itu hanya satu Pak Kiai Marsudi. Gara-gara saya manggon masjidnya Muhammadiyah, saya kurus, berat badan saya hanya 40 kilo. Napa kula melu Muhammadiyah kurus? Soalnya Muhammadiyah belas nggak pernah ono selamatan. Jangan. Ora ono mangan-mangan belas kan. Kere aku. Akhirnya kemudian saya jadi nikah dengan orang NU, tinggal di lingkungan orang NU, langsung gemuk bu. Waktu itu berat badan saya sebelum viral itu 105 kilo. Kenapa saya ikut orang NU gemuk? Lah pripun wong NU nih? Titik-titik mangan, yasinan mangan, tahlilan mangan, solawatan mangan, manakipan mangan, istighosahan mangan, tonggone loro njaluk didongake mangan, sing loro mati mangan meneh 7 dino. Masya Allah itu. Nah, makanya kemudian kalau Mbah Wahab sugih, ya kita harus terprovokasi dong untuk jadi kaya. Karena bagi saya uang itu lebih bagus dikuasai oleh orang Islam yang soleh daripada dikuasai oleh orang-orang yang tidak soleh. Makanya kalau ada bahasa nguripi NU kok saya gak tersinggung. Lah awake dhewe iki sapa ngoten? Wong posisine awake dhewe ini kadang-kadang gojag-gajeg kok. Mbok karepe tajrid tapi ya ono asbabe. Ketoke asbab gaya-gayaan kaya tajrid. Kan iki kondisi gojag-gajeg nih.
Dan dari dulu kalau kita ngomong nguripi NU, kita selalu bermasalah dengan uang. Kalau mau jujur, ketika di PBNU saya bilang sama ada teman-teman pengacara, itu lo beda nih koyo-koyo aku wong NU dengan kamu para pengacara, koyo kiai-kiai NU karo awakmu ki bedane siji Pak. Apa Gus? Kalau pengacara masalah jadi duit. Lah kalau kita kiai-kiai dosa kayak saya ini, duit jadi masalah gitu loh. Jadi Mbah Wahab sugih dengan segala kedermawanannya, ya awake dhewe kudu sugih ya. Makanya kalau saya sekarang ditanya, "Kenapa kamu naik motor besar?" Aku nderek Mbah Wahab. Nderek Mbah Wahab. Lha tak dongake santri-santri mburi ki muga-muga sugih kabeh. Setunggal malih sadrenge Pak Kiai Mustafa Akil. Ngapunten Kiai. Kula mboten ngaji nih, namung refleksi kagem lare-lare santri nih. Karena saya kebetulan sempat membaca beberapa buku tentang beliau. Niki malih. Kemudian yang selanjutnya nyuwun sewu, Mbah Yai Wahab ini ternyata seorang penggiat media. Saya mencatat beliau ini pernah membeli percetakan berikut gedungnya di Jalan Sasak Surabaya nomor 23. Leres nggih punya ini. Dan ini ternyata menjadi cikal bakal jurnalistik Nahdlatul Ulama. Makanya kalau hari ini ada santri tidak melek medsos, harusnya kita malu dengan Mbah Wahab. Kalau hari ini kita bangga, hari ini kita disiarkan 270 channel hanya dengan 4 juta subscriber. Bagi saya bukan merupakan sebuah kebanggaan. Kita nggak ada apa-apanya Pak, dibandingkan dengan kelompok-kelompok minhum yang menguasai betul soal medsos. Hari ini kita bersyukur kemunculan seperti Gus Baha mampu menjadi penyeimbang bahkan di atas kelompok-kelompok itu. Tahun 2019 Bu Gubernur, saya mendapatkan rilis Ustadz dan Dai yang mendapatkan follower dan viewer banyak di YouTube, Instagram, Facebook dan lain sebagainya. Dari 10 orang kader Nahdlatul Ulama yang muncul hanya nama Miftah Maulana Habibur Rahman. Yang lain semuanya kelompok Wahabi Pak Kiai, hampir semuanya, termasuk kelompok yang mengatakan nasionalisme itu nggak ada dalilnya. Yang kemudian saya heran apa? Palestina mau merdeka, dia dukung mati-matian, bahkan kirim uang ke Palestina untuk memerdekakan Palestina. Giliran mencintai bangsanya, giliran mencintai Indonesia, dia mengatakan nasionalisme tidak ada dalilnya. Wila koplak uteke wong-wong ngoten niku. Saya setuju Palestina merdeka dan saya teriak-teriak soal itu. Maka kemarin Lebaran saya mengatakan semua saya maafkan kecuali Israel. Semuanya saya maafkan kecuali Israel. Tapi lucunya apa? Orang-orang ini yang mengatakan nasionalisme nggak ada dalilnya, sementara dia teriak-teriak bantu Palestina. Satu saat Bu, saya di tag akun Instagram, awas lagu musyrik. Waduh, kaget saya. Ternyata apa yang dimaksud dengan lagu musyrik? Lagu Padamu Negeri ya. Itu musyrik menurut mereka. Kenapa? Karena bertentangan dengan ayat Kul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Inilah pemerkosaan ayat. Ini namanya jaga sembung bawa golok, nggak nyambung blok gitu. Niki ngeri kula niku. Makanya ketika saya ceramah di gereja, ya Allah, dasar Miftah kafir. Ya saya sederhana jawabnya, dasar Miftah kafir. Ya kafir sahadat meneh. Gitu ya. Ya kafir sahabat. Kalau orang masuk tempat ibadah lain dianggap kafir, berapa banyak, berapa juta orang Indonesia yang kafir gara-gara masuk Borobudur dan Prambanan. Dulu teriak-teriak ulang tahun nggak ada dasarnya, sekarang malah ulang tahun sendiri. Mila nyuwun sewu, kalau kemudian ngomong soal niki wau, Mbah Wahab Hasbullah sudah memberikan tonggak bagaimana kemudian NU harus menguasai media dengan sebuah percetakan dan gedung yang beliau beli di Jalan Sasak nomor 23 Surabaya, sampai kemudian disempurnakan oleh Mbah Kiai Mahfud Siddiq dan namanya diganti menjadi Berita Nahdlatul Ulama. Ini cikal bakal. Makanya kawan-kawan santri, saya sering sampaikan, ikutlah pendapat ahli, jangan ikut-ikutan orang yang ahli berpendapat.
Semua orang hari ini ahli berpendapat. Dan saya pesen, kalau tak kemudian kamu besok menguasai medsos, postinglah yang penting, jangan yang penting posting. Saya pulang Bu dari Taiwan, 1 hari setelah mengislamkan Deddy Corbuzier saya berangkat ke Taiwan. Tadi 21 Juni itu kenapa saya pilih mengislamkan Deddy? Karena memang saya hanya satu-satunya tanggal yang kosong, hanya itu. Kalau soal permintaan jadwal ngaji, hakul yakin mesti lebih banyak saya daripada Pak Kiai Marzuki. Wallah, walaupun ngalim beliau gitu. Karena nyuwun sewu nggih, per hari itu sampai hari ini yang mengajukan jadwal sebelum pandemi ini minimal sehari 500 jadwal. Berarti sebulan sekitar 15.000. Waktu itu saya pulang dari Taiwan. Kula niku ndelok maca Yasin, Bu. Begitu saya baca, itu ada satu ayat yang saya maknai begitu mendalam. Al yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tasyhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Waktu itu saya mikir keras, kenapa mulutnya dikunci kok tangannya yang berbicara? Ini ada apa itu? Ini loh visionernya Al-Qur'an. Dan ternyata jawabannya hari ini, Pak. Orang membuli, mencaci, menghina tidak lagi menggunakan mulutnya, Pak, tapi menggunakan tangannya, menggunakan jempolnya, menggunakan jari jemarinya yang besok akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mila jenengan persani. Kita gampang banget. Saya ditanya sama wartawan, "Gus, soal ceramah Gus tadi di gereja itu yang komentar jutaan orang, menghujat sekian banyak orang. Kenapa Gus minta tidak sakit hati?" Jawaban kula sederhana, bagaimana saya mau sakit hati? Wong komentarnya nggak pernah saya baca. Dan rahasianya satu, Bu Khawifah, kalau Anda posting, karena saya sering lihat postingannya Bu Khawifah, kalau Anda posting, Anda coba lihat lebih banyak mana antara komen dengan like. Pasti lebih banyak like-nya daripada komentarnya. Itu artinya apa? Kenapa setiap postingan lebih banyak like-nya dibandingkan komentarnya? Karena seberapa banyak pun orang yang membencimu dengan komentar-komentarnya, yakinlah di luar sana lebih banyak yang mencintaimu dari dalam hatinya. Wah. Kalau santri beda, Bu. Kalau santri beda. Kenapa beli banyak like daripada komentar? Karena banyak santri yang cinta tapi tidak berani mengatakannya. Iya. Lah kalau kemudian dulu Mbah Wahab punya taswirul afkar, pergolakan pemikiran, harus sehari ini kita perang dengan menggunakan ini, dengan menggunakan medsos. Maka memang metodologi dakwah selalu berkembang dengan cepat. Di zaman Rasulullah kita melihat metode dakwah bil lisan, kemudian di zaman para sahabat bil kolam mulai nulis, di zaman para wali songo sudah mulai lagi dengan bisakofah, dengan budaya. Hari ini tentunya dengan bil medsos, dengan menggunakan medsos. Maka dua hal itu barangkali yang saya sampaikan. Mari kemudian kalau kita mencintai NU, yuk kita dermawan untuk NU. Bagaimana tadi Pak Kiai mengatakan, Pak Kiai Marzuki, Gus, kalau kita perang darat itu pakai angkatan darat. Hari ini kalau kita mau perang darat, masjid takmir harus kita kuasai. Dengan alasan itulah Kiai, setiap lebaran saya selalu menyisihkan, membuat gerakan namanya kado lebaran untuk Kiai kampung. Kita buat sebanyak-banyak semampunya, kita bagi, karena itu penting Kiai. Dengan cara itulah kalau kita mencintai Nahdlatul Ulama. Kemudian yang kedua, belajar dari Mbah Wahab yang beli percetakan. Sebenarnya saya masih banyak lagi tentang beliau, ringkasan tentang beliau, termasuk bagaimana tadi tentang Pak Kiai Said, beliau menggalang kekuatan kiai-kiai. Itulah yang sekarang saya malu, Bu Gubernur. Pak Kiai Wahab Hasbullah yang terkenal alim, sekti, jaduk, soleh, setiap mempunyai pergerakan selalu melibatkan orang lain. Entah ketika membuat Nahdlatul Tujar, soal perdagangan dan lain sebagainya, selalu melibatkan orang lain. Beliau mencontoh karakteristik Wali Songo. Wali Songo itu hebat, ampuh, sekti, alim, tapi membuat masjid Demak bersama-sama, karena afdalul amali bil jamaah. Lah kita hari ini yang ngalimnya diragukan, yang solehnya diragukan, yang sektinya diragukan, karepe ngopo-ngopo dewe. Semua orang dianggap kompetitor, semua orang dianggap musuh, padahal kita disatukan dalam nahdoh yang sama. Bagaimana kemudian hari ini kita gampang banget dipecah belah? Ternyata Bu, ketika saya selidiki yang salah itu guru TK, gara-gara selalu mengajarkan kepada anak-anak balonku ada 5, rupa-rupa warnanya hijau, kuning, kelabu, merah muda, dan biru. Meletus balon hijau dor. Pertanyaan saya, kenapa yang meletus balon hijau?
Jadi wong NU niku kon akur rangel, soalnya napa balone mbledos. Wis angel ngoten. Insyaallah. Nggih pun mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan berkah saking Mbah Wahab. Amin. Shallu ala Nabi Muhammad. Do elingo iki jamane wis tuwa. Tuntunan agama do dianggep kuno. Lakonono ajarane Wali Songo sing ra kersa aja nyacat aja ngina. Ajarane Wali Songo werna-werna, zikir talil kirim donga lakonono. Maca Quran lan sholawat kulinakno, ziarah kubur aja nganti dilalekno. Sholawat Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi sholatan daimatan bidawami mulkilahi. Ono carane dakwah kelawan budaya, umpamane kaya Sunan Kalijaga, pituture mlebu ati ora krasa. Tuntunan agama bisa diamalno, wis kabukten rikala jaman semono. Akeh para manungsa nyembah brahala, banjur sadar laku musyrik ditinggalno. Padha nderek ajarane Wali Songo. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin adada ma fi ilmillahi sholatan daimatan bidawami mulkilahi. Yai Wahab hasbullah ulama kita, alim alama kang ngugemi budaya, halal bil halal kang dadi conto nyata. Monggo sedulur dirawat lan dijaga. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada
dama fi ilmillahi sholatan daimatan bidawami mulkillahi. Shallu ala Nabi Muhammad. Melupakan Allah itu dosa, melupakan orang tua itu durhaka, melupakan tambak beras mana bisa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, segenap pemirsa